salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya Cantika Tompawiro, pada video ini saya akan membahas tentang struktur fungsi jaringan. Sebelum kita masuk lebih dalam, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu jaringan. Jadi, jaringan adalah gabungan dari beberapa atau banyaknya sel yang memiliki fungsi yang sama dalam suatu ikatan. Dalam struktur jaringan terdapat 4 kelompok dalam penyusun tubuh. Yang pertama, jaringan epitelium, yang kedua jaringan ikat, yang ketiga jaringan otot, dan keempat jaringan saraf. Jaringan epitelium merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh sebelah luar dan sebelah dalam. Permukaan tubuh sebelah luar yang memiliki jaringan epitelium adalah kulit, dan sebelah dalam adalah usus, paru-paru, pembuluh darah, dan rongga tubuh. Jaringan epitelium dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah lapisan sel dan bentuknya, serta berdasarkan struktur dan fungsinya. Jaringan selanjutnya adalah jaringan ikat. Ciri khusus dari jaringan ikat adalah memiliki komponen intraseluler yang disebut dengan matriks. Matriks direlaksasikan oleh sel-sel jaringan berdasarkan bentuk dan reaksi kimianya. Serat pada matriks dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu kolagen, elastin, dan retikuler. Ada berbagai jenis sel yang tertanam dalam matriks yang memiliki berbagai fungsi, antara lain fibroblast, mensekresikan protein, makrofag, berbentuk tidak teratur dan khusus terdapat pembuluh darah, sel tiang menghasilkan substansi heparin dan histamin, sel lemak khusus untuk menyimpan sel lemak, dan sel darah putih melawan patogen dan dapat bergerak bebas. Dan selanjutnya adalah jaringan tulang yang terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, tulang rawan atau kartilago. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin, memiliki serat kolagen yang tersebar dalam bentuk anyaman halus dan rapat. Yang kedua, tulang rawan elastin, serat kolagen tidak tersebar dan bentuk serat elastik bergelombang. Yang ketiga, tulang rawan fibrosa, serat kolagen kasar dan tidak teratur, laku-lakunya bulat atau bulat telur dan berisi sel-sel kondrosit. Tulang selanjutnya adalah tulang sejati atau osteon yang disebut dengan osteosit. Osteosit terletak di dalam lakuna. Osteosit berbentuk oleh osteoblast. Antara osteosit yang satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh kanalikuli. Matriks penyusun tulang adalah kolagen dan kalsium fosfat yang memperkeras matriks sehingga tulang lebih keras. Jaringan selanjutnya adalah jaringan otot. Terdapat 3 bagian otot. Yang pertama, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang pertama, otot polos. Sel berbentuk gelendong memiliki satu inti yang terletak di bagian tengah. Kontraksi otot polos tidak dibawa pengaruh kesadaran sehingga disebut dengan otot involunter. Contohnya saluran pencernaan, kantung kemih, organ reproduksi, dan saluran pernapasan. Otot yang kedua, otot lurik. Sel berbentuk silinder yang panjang dan tidak bercabang, memiliki banyak inti yang terletak di bagian tepi sel. Kontraksi otot lurik di bawah kesadaran sehingga disebut otot volunter. Contohnya otot melekat pada rangka. Yang ketiga, otot jantung. Sel otot jantung berbentuk rantai dan sering bercabang 2 atau lebih berbentuk sinsitium, memiliki 1 atau 2 inti sel yang terletak di bagian tengah sel. Kontraksi tidak dibawa pengaruh kesadaran. Jaringan terakhir adalah jaringan saraf. Jenis sel saraf. Yang pertama, neuron sensori atau aferen, berfungsi menyampaikan rangsangan dari organ penerima rangsangan atau reseptor kepada sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, neuron intermediate, berperan sebagai penghubung input saraf dari neuron ke neuron lainnya atau dari neuron motorik ke neuron sensorik. Yang ketiga, neuron motor efferent, berfungsi mengirimkan impuls dari sistem saraf ke sistem otot dan kelenjar yang akan melakukan respons tubuh. Pada umumnya, neuron motor menerima impuls dari neuron intermediate. Ada kalanya impuls ditransmisikan dari neuron sensori ke neuron motor. Jadi itulah pembahasan mengenai struktur fungsi jaringan yang dapat saya bagikan. Kiranya dapat menambah wawasan bagi kita semua. Untuk itu saya Cantika Tompawiro pamit undur diri. Salam sehat. I'll see you in the next video. Thank you for watching.